pada saat kita sudah selesai melakukan live streaming ataupun sudah selesai melakukan pre-recorded untuk tayangan online kita, hal yang paling pertama harus kita lakukan adalah memeriksa kembali gitu ya, memeriksa kembali apa yang sudah kita lakukan, kita produksi, menonton kembali, review kembali hasil record kita, rekaman kita secara audio dan visual apakah sudah baik atau belum. Jika terasa kurang baik, tidak ada salahnya, dan saya sarankan untuk kita meretake kembali untuk melakukan rekaman ulang sehingga kita mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk yang melakukan live streaming juga tentu kita harus memeriksa kembali hasil streaming kita tadi, apakah ada kekurangan-kekurangan di mana, dan tentu itu harus kita evaluasikan bersama dengan tim media kita, dan juga kita bicarakan dengan tim ibadah ataupun dengan pembicara atau pengkhotbah kita. Jadi itu adalah satu hal yang paling penting untuk kita mengerti ya, bahwa kita harus melakukan evaluasi untuk hasil yang hari demi hari hasil kita menjadi semakin lebih baik. Lalu kita juga harus perhatikan untuk teman-teman yang melakukan pre-recorded atau rekaman sebelum di streaming adalah bagaimana kita melakukan proses editing. Untuk yang melakukan live streaming juga bukan berarti kita lepas dari proses editing gitu, karena terkadang ketika terjadi masalah pada saat live streaming kita bisa melakukan recording saat kita live streaming, dan itu kita bisa edit ulang untuk memperbaiki hasilnya, dan kita akan upload ulang hasil streaming tersebut untuk kualitas yang lebih baik. Juga satu hal yang penting, pelayanan media ini tidak hanya kita berdiri di belakang layar dan merekam atau menyajikan kepada pemirsa, tapi kita juga harus ambil bagian untuk membawa pemirsa kita, penonton kita untuk ambil bagian dari setiap firman Tuhan yang disampaikan. Jadi ketika hamba Tuhan, pengkhotbah kita menyampaikan khotbah, memberikan tantangan ataupun memberikan tawaran untuk melakukan konseling, kita juga harus siap untuk menampilkan dan memberikan data-data yang bisa dihubungi oleh para pemirsa kita, baik itu nomor telepon, nomor WhatsApp, ataupun account online kita yang bisa dihubungi melalui pesan-pesan singkat, sehingga penonton kita, pemirsa tayangan online kita bisa menghubungi untuk melakukan, entah mereka mau mengambil keputusan ataupun mereka mau melakukan konseling dan pembicaraan untuk menguatkan iman mereka. Dan yang terakhir adalah kita juga harus melakukan scheduling ya. Jadi penting untuk kita melakukan timeline kapan video ini akan ditayangkan dan bagaimana video ini bisa sampai dan tiba pada pemirsa kita tepat pada waktunya. Ketika kita memberikan video potongan khotbah, kita memberikan video pre-recorded dan tayang di jam dan di hari tertentu, dan bagaimana cara kita menyampaikannya kepada mereka, apakah kita upload begitu saja di sosial media kita ataukah kita sebar di WhatsApp, itu menjadi bagian dari concern kita sebagai tim media untuk itu tersampaikan dengan baik, dan kita bisa koordinasikan dengan hamba Tuhan kita untuk semua bisa terdelivery dengan baik. Dan begitu kira-kira apa saja yang harus kita pikirkan pada tahap pasca produksi atau post production ini.